Allah berikan kepada kita itu dibanding dengan amalan-amalan ibadah kita itu enggak ada apa-apanya. Kita nunduk, ndangak, mengo kanan, mengo kiri, merem pun kita itu melihat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mau arahkan pandangan kita kemanapun itu kita melihat nikmat Allah kepada kita. Maka perasaan inilah yang harus ditumbuhkan agar senantiasa kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa bahwa nikmat yang besar ini dibanding dengan ibadah kita yang cuman segini ini masih nggak cukup. Ada yang sholat 5 waktu di masjid, di shaf awal, baca Quran, keluar dari masjid, sebentar lagi masuk lagi sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, sholat isya, hadir majelis taklim, infak, sedekah, sebanyak apapun yang kita lakukan itu masih belum cukup untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di atas itu semua Allah Azza wa Jalla itu kalau kita beribadah, Allah terima ibadah kita, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah berterima kasih kepada kita. Padahal masih kurang. Terus menghadapi seperti ini ada orang-orang yang merasa baik. Aku ini loh. Ya memang kadang nggak diucapkan di lisan kita, kadang terbetik di hati kita. Fulan ya. Apa? Ya. Keluar dari masjid lihat fulan nggak sholat jamaah, nggak pernah sholat ke masjid. Ya. Mungkin dia sholat di rumah, nggak ngeremehkan orang. Dibanding dengan kita yang sholat ke masjid, ngeremehkan dia, itu lebih baik dia yang sholat di rumah, nggak ngeremehkan orang. Kenapa kok nggak mau ngajak ke masjid? Itu kadang-kadang terbetik di hati kita. Jangan diucapkan kalau terbetik. Segera istighfar. Segera istighfar. Jangan diucapkan. Dan mudah-mudahan ya kita berdoa kepada Allah, apa yang pernah kita ucapkan itu tidak ditimpakan kepada kita akibatnya setelah di masa depan. Saya pernah ceritakan belum Muhammad Ibn Sirin? Pernah ya? Beliau itu ulama, ya kaya raya juga, tapi akhirnya jatuh, usahanya jatuh, dia dipenjara karena hutangnya terlilit hutang. Kemudian ketika ditanya, dijawab, ayyartu rajulan qultu lahu ya faqir. Aku pernah menghina orang, aku bilang hei fakir. Kalau sekarang dasar wong kere. 40 tahun kemudian dia terima akibatnya ucapan itu. Dasar wong kere. Enggak diterima langsung, tapi 40 tahun kemudian. Makanya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap ucapan yang kita ucapkan yang mungkin bernada melecehkan orang, merusak kehormatan orang, merendahkan orang, merasa diri kita lebih baik. Ya. Makanya Nabi SAW risalahnya itu adalah untuk menyelamatkan. Makanya beliau itu fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafan. Nabi itu asif, sayang sekali. Kenapa kalian ini enggak mau beriman sampai Nabi hampir-hampir membunuh dirinya. Diajak beriman kok enggak mau. Ayo tak selamatkan kalian ini jalannya menuju neraka, ikut aku. Enggak mau tuh Nabi pegel, kenapa kok tak selamatkan enggak mau. Kalau kita enggak, kandhane mlebu neraka. Kita ngelihat orang yang belum ke masjid itu, kita masih merasa lebih baik. Padahal endingnya kita itu belum tahu. Nah ini adalah penyakit hati yang dapat merusak ibadah kita, merusak kualitas hati kita, merusak nilai-nilai ibadah yang pernah kita lakukan gara-gara kita
merasa lebih baik dari orang lain.